Teman-teman, sekarang saat teduh kita pagi ini, edisi 70, membawa kita pada perintah Tuhan untuk membangun tabernakel, kemah suci. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 26. Ukuran tabernakel sekitar 14 meter kali 4,6 meter kali 4,6 meter. Ukuran rata-rata tenda kerajaan. Strukturnya terdiri dari ruang kudus dan ruang maha kudus dengan pelataran seluas 46 meter kali 26 meter. Tabernakel adalah tempat pertemuan yang ditetapkan Allah dengan umatnya. Dalam pengertian ini, tabernakel adalah tempat tinggal Allah. Istilah ini bersifat antropomorfisme. Tentu saja Tuhan tidak dapat dibatasi pada satu tempat tinggal, tetapi di kemah itulah Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya kepada umatnya dan menerima penyembahan mereka. Struktur tabernakel dibuat nomaden. Dengan ini, Tuhan sedang mengajar orang Israel bahwa Dia akan menjadi Tuhan bagi umatnya dimanapun mereka berada. Bumi ini adalah milik Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas alam semesta ini. Ini adalah jawaban Tuhan atas kepercayaan palsu bahwa tiap-tiap teritori memiliki penguasanya sendiri-sendiri. Tabernakel dirancang untuk menggambarkan alam semesta ciptaan Allah, di mana ruang maha kudus melambangkan surga Allah, dan ruang kudus melambangkan langit baru dan bumi baru. Lalu pelatarannya menggambarkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa, terputus dari Tuhan Allah. Tabernakel adalah mikrokosmos alam semesta untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang memerintah baik surga maupun bumi. Tabernakel adalah sebuah pelajaran dengan menggunakan objek fisik, yaitu kemah suci, untuk mengajar apa yang diperlukan orang berdosa untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, mari kita lihat sekarang bagian demi bagian. Yang pertama adalah tirai pelindungnya. Saya saran teman-teman semua membaca Kitab Keluaran pasal 26 seluruhnya. Durasi video ini tidak memungkinkan untuk semua ayat dibaca. Ayat 1 sampai dengan 14 adalah perintah tentang pembuatan tirai pelindung. Tirai ini dimaksudkan untuk melindungi para penyembah Tuhan dalam melaksanakan ibadahnya. Tirai pelindung ini terdiri dari 4 tirai. Tirai pertama dibicarakan dalam ayat 1 sampai dengan 6 yang membentuk langit-langit. Tirai langit-langit ini diberi ornamen kerubim dengan cara disulam. Kerubim menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan melindungi umatnya yang menyembah kepadanya. Jika ruang suci menggambarkan bumi, maka langit-langit menjadi pengingat bagi para imam bahwa mereka tinggal di bawah alam semesta yang terbuka. Ada hal-hal yang bisa mereka ketahui, tetapi ada hal-hal yang mereka tidak boleh tahu. Nah, itu fungsi kerub penjaga kemuliaan Allah. Tirai yang kedua dijelaskan dalam ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Tirai kedua ini menutupi sisi depan dan belakang tabernakel, bagian timur dan barat, terbuat dari bulu kambing. Nah, kambing biasanya menunjuk kepada hari pendamaian. Lalu tirai ketiga dan keempat terdapat di ayat 14. Tirai ketiga terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah. Pewarna merah melambangkan pelayanan Kristus yang menanggung dosa manusia. Dosa merah kita ditutupi dan dibersihkan oleh darah merah Kristus. Dan tirai keempat terbuat dari kulit lumba-lumba. Bahannya sangat kuat dan sangat tahan terhadap cuaca. Tirai keempat menjadi penutup bagian luar tabernakel yang mampu menahan ganasnya cuaca di padang gurun. Ini menggambarkan perlindungan Tuhan bagi umatnya, bahwa yang melindungi Israel adalah Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, konstruksi tabernakel berikutnya dijelaskan di ayat 15 sampai dengan 29. Musa diminta membuat 46 papan
yang terbuat dari kayu penaga yang dilapisi dengan emas. Papan-papan ini diberi soket perak yang beratnya masing-masing 34 kg, sehingga berat total menjadi 5,5 ton. Soket perak berfungsi untuk mengingatkan Israel akan penebusan Allah, sama seperti darah Kristus yang menebus dosa manusia. Pesannya adalah tempat kudus Allah tidak berdiri di atas pasir yang dapat bergeser, tetapi dilandaskan pada penebusan yang kokoh, yaitu penebusan Allah. Gereja akan selalu berdiri kokoh untuk melaksanakan amanat agung karena gereja berlandaskan pada penebusan Kristus. Karena itu, larangan pendirian gereja yang kadang terjadi di negeri kita ini, percayalah, itu hanyalah sebuah gangguan kecil bagi Allah. Pada akhirnya, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketiga, ayat 30. Ayat 30 sangat menarik. Begini bunyinya, kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Tidak boleh ada inovasi. Semua harus tepat sesuai dengan pola yang diberikan Tuhan. Strukturnya menunjuk kepada Kristus. Nah, tabernakel adalah bayangan dari Kristus. Pesannya adalah, jika Tuhan tinggal bersama dengan manusia, maka manusia harus melakukan hal-hal dengan cara Tuhan. Ibadah harus berdasarkan firman Tuhan, dan ibadah harus diarahkan oleh firman Tuhan. Nah, sekarang yang keempat, tirai pemisahnya. Ayat 31 sampai dengan 37 memberi instruksi untuk tirai vertikal yang digantung dari atas ke bawah di kemah suci. Tirai pemisah ini berfungsi untuk memisahkan ruang suci dari ruang maha suci. Tirai ini menunjukkan kebenaran bahwa Tuhan maha suci, dan karena itu tidak mungkin orang berdosa berjumpa dengan Tuhan. Manusia akan mati dilanda kesucian Tuhan. Tirai ini juga memberitahukan bahwa firman yang sejati belumlah hadir ke dalam dunia ini sebagai penebus dosa manusia. Yang juga harus menjadi perhatian adalah pada tabernakel tidak ada pintu belakang. Hanya melalui tirai itulah jalan masuknya, yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, itu pun setahun sekali. Pesannya adalah tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah selain melalui jalan penebusan dosa. Maka dengan tegas saya katakan tidak ada jalan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan untuk manusia sampai kepada Allah Bapa di surga. Sekarang, yuk mari kita ambil pelajarannya. Yang pertama, tabernakel adalah sarana di mana umat Allah akan belajar bahwa manusia berdosa membutuhkan perantara jika mereka mau menikmati hadirat Tuhan. Dan kita patut bersyukur karena setiap orang Kristen, orang percaya, memiliki imam besar yang sejati, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus berada di surga untuk menjadi pengantara bagi kita dengan Allah. Yang kedua, tabernakel ini menggambarkan Tuhan Yesus yang berinkarnasi. Kayu penaga menggambarkan kemanusiaan Kristus dan emas menggambarkan keilahiannya. Di dalam Yesus, kita memiliki surga yang terbuka, sementara kaki kita masih menginjak tanah di bumi ini. Terpujilah Tuhan. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.